Kembali di Livestock, saya akan lanjut ke Dokter Ade. Setiap penyakit jantung dapat dideteksi oleh EKG atau tidak? Ada penyakit-penyakit jantung yang tidak terdeteksi misal oleh EKG? Ya, jadi sebetulnya gini, EKG itu adalah rekaman listrik jantung, ya, terutama pada saat istirahat. Biasanya gitu pertama yang dilakukan. Jadi kadang-kadang memang kelainan itu tidak muncul pada saat itu. Contohnya kalau ada penyempitan di pembuluh darah koroner, penyakit jantung koroner, itu bisa aja tidak terdeteksi. Oleh karena itu, kita harus lakukan yang namanya treadmill test. Satu tes, pasiennya dipacu, dia suruh jalan atau lari atau naik sepeda sambil kita rekam jantungnya dengan disebut dengan EKG juga. Nah, nanti itu kelihatan. Jadi kalau pasien itu kadang-kadang waktu istirahat EKG-nya normal, tapi waktu pas sedang aktivitas ternyata ditemukan adanya depresi segmen ST misalnya. Jadi positif ternyata. Dan itu penting sekali. Ya, dilakukan untuk pengecekan biasanya untuk kelainan jantung dilakukan oleh beberapa metode gitu ya. Betul. Karena kan satu metode dan yang lain itu saling melengkapi. Baik. Ya, tadi di informasi di awal dialog ada sindrom Brugada dan juga serangan jantung koroner. Tadi disampaikan Brugada sindrom ini terkait dengan adanya hormon testosteron pada laki-laki. Itu betul atau tidak, dan perbedaannya sebetulnya apa dengan jantung koroner? Ya, jadi gini, kalau penyakit jantung koroner itu berkaitan dengan pembuluh darah koroner. Kita tahu bahwa jantung kita itu mendapat suplai makanan dari pembuluh darah yang disebut pembuluh darah koroner. Pembuluh darah itu hanya kecil, ada di kanan dan sebelah kiri. Kalau penyakit jantung koroner itu terjadi penyempitan pembuluh darah koroner. Akibat apa? Biasanya akibat arteriosklerosis. Apa itu arteriosklerosis? Penumpukan lemak ya di dalam dinding bagian dalam pembuluh darah. Dan itu berlangsung lama, seperti sudah tahunan. Sedangkan Brugada syndrome itu adalah suatu keadaan di mana kalau kita lakukan pemeriksaan EKG, kita bisa ketemu nih ada kelainan. Ada namanya RBBB dengan ada ST elevasi lah, pokoknya ada kelainan tertentu yang itu menandakan oh ini Brugada. Jadi dia ada kemungkinan besar, jadi nanti menyebabkan yang disebut dengan sudden cardiac death, kematian jantung mendadak. Akibat apa? Biasanya akibat karena aritmia. Aritmia itu gangguan irama jantung yang berbahaya. Jadi untuk seseorang. Berarti kalau singkatnya adalah sindrom Brugada ini adalah penyakit jantung bawaan lah ya, seperti itu. Kalau gitu, serangan jantung koroner ini karena gaya hidup, yang merokok dan juga makan makanan yang tidak sehat. Kita menuju ke Bapak Suwitoyo di Jakarta, ingin kemudian berkonsultasi dengan dokter. Selamat siang Pak Suwitoyo. Selamat siang. Ya, silakan Pak dengan pertanyaannya. Saya laki-laki umur 82. Ya, tidak merokok, tidak alkohol ya. Tapi saya melihat detak jantung itu atau yang namanya apa tahikardia atau aritmia ya. Jadi 1, 2 bagus ya, kuat, ketiga kurang kuat gitu loh. Itu dari hasil pemeriksaannya ya Pak ya? Apakah itu ada tanda-tanda jantung? Pertanyaan gitu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Suwitoyo. Terima kasih Pak. Ya, silakan dokter. Selamat siang Pak Suwitoyo. Jadi betul, kalau yang dimaksud dengan takikardi itu artinya irama jantung yang cepat. Biasanya irama jantung kita itu nadinya denyutnya sekitar 60-100, itu yang normal gitu ya. Kalau dia lebih dari 100 kita anggap sebagai takikardi. Jadi kita harus ukur, kita raba denyut nadinya selama 1 menit, itu lebih dari 100 namanya takikardi. Nah, yang dimaksud dengan aritmia adalah gangguan irama jantung. Jadi irama jantungnya tidak teratur. Jadi ketukan satu dengan yang lain itu kadang-kadang bisa jaraknya berbeda, terus kemudian ada irama jantung di luar irama aslinya gitu ya. Nah, apa ini suatu kelainan jantung ya? Iya gitu ya. Tapi saya sarankan Bapak untuk kontrol nanti ke dokter jantungnya untuk dicari tahu. Kadang-kadang memang kalau gangguan irama jantung kita harus cari tahu nih. Ini berbahaya atau tidak gitu. Tadi Pak Suwi menyebutkan ada angka 1, 2 dan lain sebagainya, itu indikator bahwa memang ada gangguan jantungnya atau apa? Iya, jadi biasanya nanti pasien merasakan kok iramanya nggak teratur. Jadi pertama itu misalnya keras terus tiba-tiba kayak ada hilang gitu ya. Itu iramanya terganggu. Tapi kita harus cek, biasanya kita lakukan EKG, kita lihat atau kalau perlu kita rekam EKG-nya jantungnya selama 24 jam. Nanti ketahuan apakah ini perlu tindak lanjut atau tidak, seperti itu. Karena bisa aja pada orang normal iramanya kadang-kadang suka nggak teratur gitu. Ya, baik. Tadi kita sempat membahas mengenai Brugada sindrom dan juga serangan jantung koroner. Ketika memang kita terdeteksi memiliki penyakit jantung dengan Brugada sindrom dan juga serangan jantung koroner, itu treatmentnya seperti apa supaya memang tidak kembali terjadi serangan yang kemudian kadarnya lebih parah dibandingkan dengan serangan yang pertama? Ya, untuk penyakit jantung koroner kita harus tahu ya, jadi deteksi dini penting.
Ya, satu faktor risikonya kita harus obatin. Kalau toh nanti sudah terdeteksi, kita tahu nih, oh ini ada penyempitan memang di pembuluh darah koronernya, ada penyakit jantung koroner, itu bisa diobatin. Biasanya kalau misalnya ada penyempitan sebelum dia serangan jantung ya, kalau misalnya diketahui dari misalnya kateterisasi, diketahui penyempitannya lebih dari 70%, itu harus pasang ring. Orang bilang ring, kalau saya bilang kayak gorong-gorong gitu ya. Terus setelah itu nanti tentunya kalau orang sudah dipasang ring, itu tetap faktor risikonya harus dijaga. Dia harus kontrol teratur. Kadang-kadang kita salah kaprah bahwa kalau sudah pasang ring nggak minum obat saja gitu ya. Karena apa? Nanti kemungkinan serangan jantung atau penyempitan di tempat lain juga bisa gitu ya. Nah, kalau bisa kita jangan sampai serangan jantung. Dan kalau sudah serangan jantung masih bisa diobatin, bisa. Kalau Anda serangan jantung punya waktu nih, misalnya sumbatan total pembuluh darah koroner yang namanya STEMI itu punya waktu 12 jam untuk kita buka. Istilahnya sumbatan itu harus kita buka, baik dengan obat atau dengan alat kateter. Nah, untuk Brugada, saya sarankan kalau untuk Brugada kita ada namanya dokter elektrofisiologis, di harapan kita punya. Jadi memang kelainan ini berpotensi untuk terjadi suatu kelainan gangguan irama jantung. Jadi lebih baik saya sarankan Bapak Ibu misalnya nanti check up, kalau toh nanti diketahui ada Brugada syndrome silakan datang. Terus kemudian nanti kita akan cek, ya dicek, terus pengobatan selanjutnya nanti diberikan seperti itu. Karena mencegah lebih baik. Ya, betul sekali. Dan tentu saja ini sebetulnya masih ada banyak hal yang saya ingin tanyakan, namun waktunya sangat terbatas. Dokter Dede, terima kasih atas waktunya. Semoga ini kemudian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan penyakit jantung. Sampai jumpa, Pak Dokter. Pemirsa, demikianlah dialog Kenali Silent Killer Jantung, dan Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv, atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Live Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Wiki Adian, terima kasih. Sampai jumpa.